Adabud du'ai wa awqatul ijabah. Adab-adab berdoa dan waktu-waktu ijabah. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang syurutud da'i, syarat-syaratnya orang yang berdoa. Sekarang kita akan pelajari tentang adabud du'a, adab-adabnya berdoa dan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang berpotensi besar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, telah berkata muallif kitab Al-Qirtas, amma adabud du'ai, adapun adab etika tata krama sopan santun dalam berdoa, fahiya, maka adalah taharatul batini wadh-dhahiri. Yang paling pertama ternyata adalah suci batin, suci zahir. Suci lahir dan batin. Bersih lahir sama batinnya. Lahirnya berarti apa? Badan kita, pakaian kita, tempat kita berdoa. Ya. Sucinya dari apa? Sucinya ini pakaian kita, baik itu dari najis maupun daripada perbuatan yang haram. Coba lihat peci kita. Dapat dari mana tuh peci? Boleh beli, boleh bagi, apa boleh nyolong? Apa boleh? Apa subhat? Beli separuh, nyolong separuh. Iya. Perhatiin tuh baju kita tadi yang kita pakai, sarung semuanya tuh. Ya, perlu diperhatiin baik-baik. Terus taharatul batin. Nah ini PR besar kita ini, harus suci batin. Suci batin dari penyakit-penyakitnya. Penyakit batin jelas semuanya udah tahu. Karat-karat hati udah paham. Ya, syirik, riya, ujub, takabur, sum'ah, ya, dan lain sebagainya, itu semua adalah karat-karat hati yang membuat hati kita berkarat. Nah, kalau udah berkarat, doa akan menjadi sekaratnya. Ya, ini berbahaya sekali saudara sekalian. Ya, jadi yuk kondisiin sebelum mulai kita berdoa, sebelum kita mulai minta sama Allah, kondisiin dulu lahir dan batin kita. Pantes aja ada sahabat Nabi yang bukan sahabat terkenal, cuman sahabat biasa, bahkan penampilannya pun penampilan yang sangat-sangat biasa sekali, tapi uniknya 3 kali ditunjuk Nabi sebagai ahli surga yang berjalan di muka bumi. Ahli surga yang berjalan di muka bumi 3 kali berturut-turut yang ditunjuk orangnya dia lagi. Ternyata amalannya yang paling diandelin adalah 2 tiap mau tidur. Yang pertama, dia menghilangkan rasa iriknya kepada orang-orang yang memiliki nikmat yang lebih besar dari dirinya. Dia bayangin tetangganya, dia bayangin bosnya, dia bayangin teman ngajinya. Kalau teman ngajinya pakai HP-nya cakep, dia pakai HP yang buat kelempar anak anjing langsung mati tuh anak anjing. Misalkan bayangin, oh udah ilangin dengki, iri, bayangin. Yang kedua ini yang ajib, dia bayangin wajah orang-orang yang mana tuh orang-orang udah berbuat jahat sama dia, lalu dia maafin semua kesalahannya tanpa tuh orang minta maaf sama dirinya. Ini yang ternyata luar biasa. Ini orang doanya sih sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sama. Doa mau tidurnya itu sama kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, cuman ternyata artinya yang luar biasa.
Do doanya boleh sama, tapi ternyata kondisi batinnya yang luar biasa. Nah, ini pantes aja, ini etika yang pertama, bersih lahir dan batin dulu. Nah, ini kalau sudah mengkondisikan lahir dan batin bersih, nah baru ke yang berikutnya. Itu disebutin di sini. Wasiyabi wal buqati, bersih pakaiannya, bersih tempat ngedoanya. Tuh, bersih lahir, batin, pakaian dan tempat buat ngedoanya pun kudu bersih. Baik, lanjut. Wa khuluwul maidah. Nah, ini cocok dijadikan sebagai apa namanya, bantahan kepada orang yang makan dulu baru ngaji atau baru doa. Wa khuluwul maidah, mengosongkan perut. Ternyata salah satu adabnya kosongin perut. Bukan berarti kosong pisan gitu, artinya seperlunya. Ganjil, jangan sampai itu perut penuh sama makanan. Iya, itu dia. Agak dan tak bisa ngaji. Agak dan tak, dia mengaji, dia bener. Ini kan ulama ngasih tahu ini. Kosong perut. Gimana ini kosong perut begini ya? Itu ramanya kenyang mulu ya. Pantas doa jauh banget. Dua, perutnya kosong, artinya kondisi lapar lebih bagus. Maksudnya apa? Puasa ini. Puasa. Berarti doa orang puasa lebih cepat. Iya, pantesan dari 3 macam doa yang nggak tertolak, salah satu diantaranya doa orang puasa ketika dia berbuka, kan itu. Iya, perutnya kosong. Buka ya penuh. Iya. Yang penting doanya pas kosong, J. Iya, pantes atuh. Perut kosong itu ternyata adab yang baik. Berikutnya, wa tayyibur raihah, wewangian yang baik. Nah, ini barisan. Wewangian yang baik tuh tadi. Ternyata Masya Allah, dengan wewangian yang baik-baik itu salah satu etika daripada kita berdoa. Karena begini, respon otak manusia itu kalau nyium yang wangi ini lebih refresh gitu, lebih enak otak buat nerima segala sesuatu. Wangi, coba itu. Ya kan, pakai wangi oleh doa itu. Jangan baju boiler masih pakai aja. Yuk, naseh mulu. Langsung pelanggaran mulu ini. Ya. Agak bisa serius sih bocah ini. Wa taqdimul amalis sholihi. Wah, ini mendahulukan amal soleh dulu, ya, mendahulukan amal soleh. Jadi sebelum minta doa sama Allah, dahului dulu dengan amal soleh. Kira-kira amal soleh apa yang dimaksud ini? Bentar, di sini wassadaqah, bener. Bener, di sini sedekah. Amal soleh yang pas banget sebelum berdoa, sedekah dulu. Cakep. Kenapa? Karena kalau habis amal soleh, kita habis ngebakti sama Allah. Ya, kalau emang nggak ada buat sedekah, puji dulu Allah yang banyak. Puji Allah yang banyak sebelum minta, tasbih yang banyak, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, baru minta.
Tuh yang cakep, amal soleh dulu maksudnya. Amal soleh itu sebelum kita nyatakan hasrat keinginan kita kepada Allah, dahului dengan amal soleh. Yang paling utama sedekah. Kalau nggak sedekah, tasbih. Tasbih lanjut dengan istighfar. Lalu dengan selawat baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Nah, jangan lupa. Apalagi selawat. Karena ada keterangan yang mengatakan kalau doa dipanjatkan tanpa membaca sholawat, mu'allakun bainas sama'i wal ard, menggantung antara langit dan bumi, nggak jelas nasibnya. Ya, doa. Makanya pantas doa diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ya, dibuka, ditutup, blok, dah. Dibuka, ditutup, kunci, blok. Nah itu. Awalnya sholawat, ujungnya sholawat. Ya. Wa in qallat, meskipun sedikit sedekahnya, meskipun kecil nilai amal solehnya, karena boleh jadi kita tidak tahu di mana kita berbuat amal soleh, mungkin kecil kelihatannya, tapi di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat pelacur yang ngasih minum seekor anjing itu? Kan sepele kelihatannya, ngasih minum anjing, tapi akhirnya dia yang mati kehausan. Tapi Masya Allah, jangan amalnya. Ingat, amal kalau kecil tapi di dalamnya ada ridha Allah, bisa ngapus dosa seumur hidup. Kok bisa begitu? Bagaimana dengan kita yang beramal setiap hari? Itu bukan hak kita. Kalau ridha itu milik Allah, nggak bisa. Itu hak Allah. Walaupun dia cuma segitu-gitunya amalnya, cuma ngasih minum seekor anjing doang, udah bisa ngapus segala macam dosa-dosanya. Itu hak Allah. Karena Allah ridha sama dia. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridhonya dulu. Nah. Op. Suci lahir, suci batin. Ya. Cool tuh. Nah, pengarang kitab ini berkata, wayan bagi ayyakuna fil ghalib ba'da sholatin maktubatin. Sudah semestinya keberadaan doa itu biasanya setelah sholat wajib. Nah, habis sholat wajib itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Jadi Allahumma antas salam, jangan Allahumma tas jalan. Lianna awqatis salawati afdalul awqat. Tuh, dikarenakan waktu-waktu salat 5 waktu itu adalah waktu yang paling afdal. Ternyata yang paling afdal buat berdoa di ujung salat 5 waktu. Tuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, itu paling afdal semuanya waktunya ya. Makanya khususkan terutama di awal siang sama di ujung siang. 1 jam ba'da subuh, 1 jam ba'da asar, itu yang menentukan kualitas hidup kita. Makanya 1 jam habis subuh, 1 jam habis asar, jangan lupa zikir, jangan lupa aurat, jangan lupa sholawat. Di situ penentunya. Ada 1 jam di sini dalam hadisnya sa'atan, nggak pakai alif lam. Berarti sa'atan itu sifatnya umum, sesaah. Nah, supaya gampang ngertiinnya sesaahnya sejam, tapi ternyata nggak pakai alif lam, berarti sesaahnya itu tergantung siapa yang menjalankannya. Mungkin buat Haji Apang semenit sama kayak sejam, gitu. Buat Ustadz Naseh mungkin sebaliknya, sejam kayak semenit. Nah, gimana itu? Sesaah. Nah, ini silakan. Jadi pokoknya ba'da subuh sama ba'da asar, sisihkan sesaah itu buat Allah. Apa ya? Zikir kita, aurat kita, di situ intinya. Itu yang nentuin kualitas hidup kita. Terutama anak muda yang ada rencana mau bangun rumah tangga, ya. Cobalah untuk bangun subuh terlebih dahulu. Ya. 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 Sulit rasanya membangun rumah tangga kalau bangun subuh aja susah gitu. Lima ruwiya fi kitab Tirmidzi, sedikit lagi, berdasarkan hadis yang sudah diriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi, wa naqalahu, dan telah menukilnya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi, Imam Nawawi, an Abi Umamah Al-Bahili
radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ditanya. Gini bentuk pertanyaannya. Ayyud du'ai asma'. Ya Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Kalimatnya cakep. Doa apa yang paling didengar? Paling didengar, karena semua doa pasti didengar sama Allah. Tapi yang paling Allah dengar, artinya apa? Yang paling Allah perhatiin. Semuanya ngomong nih, didengar. Tapi mana yang paling didengerin nih? Artinya apa? Mana yang paling diperhatiin doanya itu? Di waktu yang mana? Ini sahabat cakep nanyanya. Ayyud du'ai asma'. Doa yang mana yang paling didengar sama Allah? Qala, maka Nabi bersabda, jauful lailil akhir. Pada jauf itu apa? Rongga. Kalau rongga ini di mana nih? Di ujung apa, di atas apa di ujung? Kalau rongga. Nah di sini ya, ada di ujung. Berarti jauful lail itu di ujung malam. Di ujung malam yang terakhir. Hah? Di ujung malam. Malam berapa jam sih malam? Ya 12. Kagak. Potong subuh deh. Subuh jangan malam. Ngapa dikit amat ya? Potong 4 jam. 10 jam dah. Iya. Katakan 10 jam ya. Subuh nggak kita hitung dah. 10 jam bagi 3 dah. 3,5. Hitung dari maghrib deh tuh. Iya. Berarti jam berapa? Di atas jam 12. Iya, di atas jam 12 sudah. Tuh. Dari situ tahu aja. Makanya ini waktu yang paling tepat, J. Jam segini masih ngaji, bayangin aja. Ya Allah, ini hati-hati, ini ngaji tingkatan apa yang begini ini? Hati-hati ini omongan ini. Hati-hati nih omongannya. Ya Allah. Yang penting tahadusan bene, alhamdulillah. Terus satu, ujung malam. Yang kedua, waduburos sholawatil maktubat. Yang kedua, ujungnya sholat 5 waktu. Akhir sholat 5 waktu. Maksudnya setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, usahakan minta di situ sebaik-baiknya, karena itu adalah waktu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun wallahu a'lam bissawab. Dah segitu aja ngaji mah.